Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah dipersilakan kepada kami. Terlebih pula kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah kami dapat presentasi di depan kawan-kawan sekalian. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terima kasih kepada dosen pengampu Pak Heru Setiawan SPDIP. Ya, kami akan membawakan materi teori pendidikan Islam. Nah, ini akan mengkaji secara mendalam teori-teori fundamental yang membentuk batas-batas dan perangkat pendidikan Islam. Kami akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini telah berkembang dan relevansinya dalam konteks pendidikan kontemporer, menawarkan refleksi akademis bagi mahasiswa, pendidik, dan peneliti. Di poin pertama, prinsip tauhid sebagai fondasi utama. Yang pertama, keesaan Tuhan, menekankan bahwa segala ilmu dan pendidikan bermuara pada pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sumber ilmu, Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama dalam pencarian dan pengembangan pengetahuan. Yang ketiga, integritas kurikulum, penyatuan ilmu agama dan ilmu dalam satu kerangka holistik. Tauhid tidak hanya menjadi doktrin keyakinan, tetapi juga menjadi paradigma yang menjiwai seluruh aspek pendidikan Islam. Ia membentuk tujuan dan bahkan evaluasi dalam proses belajar mengajar. Pengintegrasian nilai-nilai tauhid memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan intelektual, tetapi juga individu yang berakhlak mulia dan sabar akan peran mereka di hadapan Sang. Yang kedua, epistemologi Islam, sumber dan validitas pengetahuan. Epistemologi Islam mengakui berbagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi, bukan tangan, ilmu mencakup wahyu, akal, dan intuisi yang masing-masing memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman manusia tentang alam semesta dan keberadaan. Yang pertama itu wahyu, pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dianggap sebagai kebenaran mutlak dan fondasi ilmu. Yang kedua, akal atau akli, pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis yang mengarah pada pemahaman tentang hukum alam dan ciptaan. Yang ketiga, intuisi atau ilham, pengetahuan yang datang dari pengalaman spiritual dan pencerahan batin, seringkali terkait dengan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam. Keseimbangan antara sumber-sumber ini sangat penting untuk pendidikan Islam yang komprehensif, mendorong siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis sekaligus menjaga spiritualitas. Poin yang ketiga, kurikulum integral, menyelaraskan dunia dan akhirat. Konsep kurikulum integral dalam pendidikan Islam untuk menyatukan ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu umum. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang berpengetahuan luas, memiliki keterampilan hidup, dan berkarakter Islam. Pendekatan ini menolak dikotomi antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Yang pertama ada ilmu agama, yaitu meliputi fikih, tafsir, hadis, akidah, dan akhlak. Terus selanjutnya ada ilmu sains yang meliputi fisika, biologi, kimia, matematika, dan selanjutnya ilmu sosial, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Selanjutnya seni dan budaya meliputi kesenian, sastra, kaligrafi, dan kemudian keterampilan hidup yang meliputi komunikasi, kepemimpinan, problem, filosofi. Poin ketiga ada metodologi pendidikan profetik, teladan Rasulullah. Metodologi pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh teladan Nabi Muhammad SAW. Pendekatan profetik menekankan pentingnya pendidikan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, dan tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga menanamkan akhlak mulia melalui perilaku. Yang pertama, tarbiyah, proses pembinaan dan pengasuhan yang holistik. Yang kedua, ta'lim, penyampaian ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga, ta'dib, pembentukan adab dan moral. Metodologi ini juga mendorong penggunaan
strategi pengajaran seperti diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung yang semuanya bertujuan untuk mengaktifkan peserta didik dan mendorong pemahaman mendalam. Membaca. Selanjutnya saya serahkan kepada Zul Muhammad. Ya baik, poin yang selanjutnya adalah peran guru dan murid kolaborasi dalam mencari ilmu. Dalam pendidikan Islam, hubungan antara guru dan murid adalah hubungan yang saling menghormati dan kolaboratif. Guru beberapa sebagai bimbingan dan fasilitator, sementara murid didorong untuk aktif bertanya, meneliti, dan mengembangkan pemahaman pribadi. Di sini ada tanggung jawab guru adalah menyampaikan ilmu dengan ikhlas, menjadi teladan akhlak, membimbing dan memotivasi murid, memahami kebutuhan individu murid. Peran murid menghormati guru dan ilmu, aktif dalam pembelajaran, memiliki adab dan etika yang baik, mengamalkan ilmu yang diperoleh. Poin yang selanjutnya adalah membentukkan karakter, akhlak, esensi pendidikan Islam. Kesadaran diri, memahami potensi dan kekurangan diri sendiri serta tujuan hidup, kasih sayang, mengembangkan empati dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, keadilan, berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan, kejujuran, menjunjung tinggi integrasi dan kebenaran dalam perkataan dan perbuatan, disiplin, memiliki kendali diri dan konsisten dalam menjalankan tugas dan ibadah. Pembentukan akhlak merupakan tujuan sentral pendidikan Islam. Ini lebih dari sekedar transfer pengetahuan. Ini adalah tentang menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang memandu perilaku individu sepanjang hidup mereka. Akhlak yang mulia menjadi cerminan dari pemahaman agama yang mendalam. Poin yang selanjutnya tentang kontemporer dan relevansi pendidikan Islam. Pendidikan Islam dihadapkan pada bagian tentang di era modern, termasuk globalisasi, kemajuan teknologi, dan isu-isu sosial. Namun prinsip-prinsipnya tetap relevan untuk menghadapi tantangan ini. Modern dan identitas, menyimbangkan antara adaptasi terhadap modernitas dan pemeliharaan identitas. Literasi digital, mengembangkan kemampuan siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak dan Islam. Toleransi dan pluralisme, mendidik tentang nilai-nilai toleransi dan menghargai terhadap perbedaan dalam masyarakat global. Pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada solusi masalah-masalah kontemporer melalui penekanan pada etika, keadilan sosial, dan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia. Selanjutnya mungkin saya akan baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang selanjutnya. Masa depan pendidikan Islam, inovasi dan adaptasi.